Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang kerangka konseptual standar akuntansi pemerintah dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri, Wahyu Puji Cahyani, dan rekan saya, Syihab Maulana Putra. Baik, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Itu terdapat pada PP nomor 24 tahun 2005, yaitu kerangka konseptual akuntansi pemerintah PSAP 01, penyajian laporan keuangan, PSAP 02 laporan realisasi anggaran, PSAP 03 laporan arus kas, PSAP 04 catatan atas laporan keuangan, PSAP 05 akuntansi persediaan, PSAP 06 akuntansi investasi, PSAP 07 akuntansi aset tetap, PSAP 08 akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, PSAP 09 akuntansi kewajiban, PSAP 10 koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. PSAP 11 yaitu laporan keuangan konsolidasian. Dan PP nomor 71 tahun 2010 itu kerangka konseptual akuntansi pemerintah sama dengan PP nomor 24 tahun 2005. Namun dalam PP nomor 71 tahun 2010 terdapat tambahan, yaitu PSAP 12 berupa laporan operasional. Tujuan dari kerangka konseptual yaitu untuk penyusunan standar dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, penyusunan laporan keuangan dan menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar. Yang ketiga, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar. Dan yang terakhir, para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar. Dan fungsinya yaitu sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintahan. Ruang lingkup kerangka konseptual yaitu membahas tentang tujuan kerangka konseptual. Yang kedua, lingkungan akuntansi pemerintahan. Yang keempat, entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Yang kelima, peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta dasar hukum. Yang keenam, asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip serta kendala informasi akuntansi, dan unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya. Pengguna laporan keuangan antara lain masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Kebutuhan informasi para pengguna, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi itu unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang dianutnya. Entitas pelaporan yaitu unit pemerintahan yang terdiri dari suatu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Peranan laporan keuangan yaitu disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan keuangan yaitu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Dasar pelaporan keuangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara, Undang-Undang di bidang keuangan negara, Undang-Undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah,
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah, dan yang terakhir peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah. Pengungkapan unsur laporan keuangan, yaitu aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan Anda. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Dan pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara atau daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban dan belanja. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Sedangkan belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah atau entitas pelaporan. Pengukuran unsur laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Penyajian laporan keuangan, yaitu tujuan, basis akuntansi, ruang lingkup, tujuan laporan keuangan, komponen-komponen laporan keuangan, struktur, dan isi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.